Saat-saat mengenal sepak bola, mungkin orang beranggapan bahwa para pelatih adalah bekas pemain mentereng di masanya. Namun, anggapan itu perlahan terkikis ketika ia mulai mengemari tim nasional Jerman terbaru dan mengenal Julian Nagelsmann. Ternyata, Nagelsmann tidak berangkat dari latar belakang seorang pesepak bola profesional yang sukses di tingkat tertinggi. Pengetahuan ia semakin bertambah ketika mengetahui bahwa Jose Mourinho, Maurizio Sarri, dan Andre Villas-Boas juga tidak memiliki karir gemilang sebagai pemain sepak bola. Usai membaca Sepak Bola 1000 Tafsir 2014 karya Edward S. Kennedy, di dalamnya ditemukan fakta lain tentang Jean-Paul Sartre yang pernah melatih Stade Saint-Germain di Prancis pada medio 1960-an. Sartre dianggap sebagai pelopor konsep false nine dalam formasi 4-4-1-1 yang kemudian dipopulerkan oleh Pep Guardiola di Barcelona. Fakta ini menguatkan keyakinan bahwa siapapun bisa menjadi pelatih, baik dengan latar belakang seorang akademisi maupun bankir, asalkan mereka mencintai sepak bola dan memiliki niat serta keinginan untuk belajar. Kisah Sartre menginspirasi untuk membayangkan bagaimana jika Gus Dur, seorang pemikir ulung Indonesia, melatih klub sepak bola. Menariknya, Gus Dur dan Sartre memiliki kesamaan sebagai pemikir besar di masanya. Sartre terkenal dengan eksistensialismenya, sementara Gus Dur meneguhkan pribumisasi Islam di Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga mengemari sepak bola sejak kecil. Bersama ayahnya, Kiai Haji Wahid Hashim, Gus Dur sering berlatih sepak bola di halaman belakang rumahnya. Ketika remaja, Gus Dur rajin membaca berita sepak bola dan menonton pertandingan. Posisi favoritnya saat bermain adalah penyerang. Kecintaannya pada sepak bola membuatnya sering menulis ulasan sepak bola di media nasional pada rentang 1980-an sampai 1990-an. Seandainya Gus Dur memiliki niatan besar menjadi pelatih pada masa itu, ada dua pilihan terbaik baginya untuk mendalami ilmu kepelatihan: Coverciano di Italia dan Hannes Westphaler Academy di Jerman. Perkembangan pesat sepak bola di Italia pada masa Gus Dur, rajin menulis ulasan bisa jadi membuatnya lebih dulu menimba ilmu di Coverciano. Di sana, Gus Dur akan belajar tentang zona mista dan catenaccio. Namun, seperti saat kuliah di Universitas Al-Azhar, Coverciano mungkin hanya menjadi persinggahan sementara baginya untuk melahap ratusan buku tentang taktik sepak bola di perpustakaan sambil mendengarkan simfoni Beethoven. Gus Dur mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktunya bersilaturahmi ke penjuru Italia, menemui pelatih-pelatih klub lokal, menonton dari tribun stadion, dan sesekali mengajak Enzo Berzot serta Arrigo Sacchi makan spaghetti. Bukan hal yang mustahil bagi Gus Dur untuk akrab dengan mereka, sebab humor adalah kuncinya. Dari Italia, petualangan Gus Dur bisa berlanjut ke Jerman. Gus Dur akan menyaksikan bagaimana Jerman mulai membangun iklim sepak bolanya sejak runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Hannes Westphaler Academy bisa menjadi tempat Gus Dur bertemu dengan calon pelatih dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda. Sesuatu yang disukai Gus Dur adalah bertemu dan berbincang dengan berbagai perspektif, terutama tentang taktik dan strategi sepak bola. Tak lupa pula, Gus Dur mungkin menyempatkan diri untuk berjumpa dengan pelatih-pelatih terkenal seperti Franz Beckenbauer, Joop Derwall, Helmut Schoen, dan Bertie Vogts untuk berbagi cerita dan bertukar pikiran. Sekembalinya ke tanah air, Gus Dur kemungkinan melukangi sebuah klub. Di klub tersebut, apa yang ia pelajari di Italia dan Jerman akan diimplementasikan secara langsung. Gus Dur akan mengedepankan strategi menyerang. Dalam ulasan final Piala Dunia 1994, Gus Dur mengkritik pertandingan antara Brasil dan Italia yang dianggapnya membosankan karena terlalu berhati-hati dengan banyak pemain di lini tengah. Menurutnya, sepak bola seharusnya tidak dimainkan dengan cara seperti itu.
Orientasi strategi Gus Dur adalah menyerang, meski ia kerap memuji apiknya pertahanan Italia dan rapatnya pemosisian diri bek Swedia kala itu. Pembacaan permainan yang baik dan bagaimana Gus Dur merespon situasi di lapangan yang kerap berubah merupakan kunci kemampuannya dalam melatih. Fleksibilitas Gus Dur merupakan ciri khas permainan anak asuhnya. Dalam diskusi dengan Sindunata yang ia tulis dalam kolom berjudul Catenaccio Hanya Alat Belaka 18 Desember 2000, Gus Dur menyatakan bahwa strategi total football harus diterapkan secara kreatif dalam kehidupan bangsa. Ia berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, strategi Catenaccio atau kick and rush ala Inggris bisa diterapkan. Bahkan terkadang total football dan permainan cantik ala tarian samba Brasil bisa dimainkan secara bersamaan. Gus Dur kemungkinan besar akan menjadi pelatih hebat dan turut merevolusi perkembangan strategi sepak bola dunia berkat pikirannya yang melampaui zaman. Senada dengan apa yang dikatakan Kepala Sekolah Coverciano, Renzo Olivieri, bahwa satu-satunya konstanta dalam sepak bola adalah perubahan. Tidak ada sepak bola yang sempurna, yang ada hanyalah sepak bola yang tepat untuk saat yang tepat. Ungkap Olivieri yang pernah menangani Bologna, Cagliari, Napoli, dan Regina. Gus Dur dengan pemahaman dan rasa cintanya terhadap sepak bola pasti memiliki hal itu. Sebuah filosofi sepak bola yang tepat untuk saat yang tepat demi kemajuan Indonesia. Filosofi ini bukan hanya akan mengubah cara bermain sebuah tim, tetapi juga cara pandang masyarakat terhadap sepak bola. Bayangkan Gus Dur yang fleksibel dan humoris ini yang mampu menggabungkan berbagai pendekatan taktik dari Italia dan Jerman menjadi pelatih sebuah klub besar di Indonesia. Dengan kemampuan beradaptasi dan memahami berbagai perspektif, Gus Dur akan membawa angin segar dalam dunia sepak bola nasional. Tidak hanya strategi menyerang yang akan Gus Dur implementasikan, tetapi juga pendekatan humanis dalam melatih. Gus Dur selalu dikenal sebagai sosok yang peduli dan dekat dengan orang-orang sekitarnya. Hal ini tentunya akan tercermin dalam cara ia membangun hubungan dengan para pemain dan staf pelatih. Melalui pendekatan ini, Gus Dur akan menciptakan lingkungan tim yang harmonis dan solid. Dengan semua kualitas ini, Gus Dur tidak hanya akan menjadi pelatih yang sukses, tetapi juga sosok yang inspiratif bagi generasi mendatang. Filosofinya tentang sepak bola yang selalu beradaptasi dengan perubahan zaman akan menjadi warisan berharga bagi dunia sepak bola. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional.